Sio macan. Di tahun kuda api ini, potensi Anda yang tadinya begitu terpuruk hingga ke kondisi di tahun kuda api ini yang melompat luar biasa besar. Berdasarkan aspek keuangan, waspadai hutang piutang ya, tidak memberikan piutang sembarangan dan juga tidak mengambil hutang seenak udel Anda sendiri. Anda patut merencanakannya dengan sematang mungkin. Nah, oleh karenanya juga masalah penjaminan ya dalam bentuk apapun demi kepentingan siapapun hendaknya Anda hindari pula. Berdasarkan aspek kesehatan, saya harapkan untuk menghindari aktivitas beresiko tinggi dan bahaya benda-benda tajam. Sio macan. Iyalah, sio macan kan memang diramalkan berketidakselarasan di tahun ular. Tidak mengherankan kalau deraan masalah pun, walaupun deraannya kecil-kecil sekalipun, kadang-kadang yang menyusahkan lah, menyulitkan sepak terjang kita yang bersio macan, ya. Nah, tetapi andai kata, ya, ada senantiasa berlapang dada, gitu ya, dimana kompromi pun dikedepankan, gitu ya. Segala sesuatunya akan menjadi berbeda tentunya. Apalagi kalau ya puja dan puji selalu Anda sikapi secara objektif. Anda tidak terperangkap oleh pujaan atau pujian dari manapun dengan tujuan apapun. Ya tentu saja kondisinya akan menjadi berbeda, di mana deraan masalah yang tadinya besar pun menjadi mengecil dengan sendirinya ya. Di tahun kuda api ini bagaimana gerangan? Apakah iya dari kondisi yang tadinya ciong bisa menjadi baik? Iyalah, terutama kalau apa yang tadi telah disampaikan betul-betul dicamkan dengan sebagaimana mestinya. Ya, bahkan bukan nggak mungkin nih. Ya, peringkat keberuntungan Anda yang di tahun ular diperkirakan berada pada ranking kelima dari 7 yang paling terendah, itu bisa melompat hingga menjadi yang pertama, menjadi luar biasa hebat ya. Jadi jangan berkecil hati. Justru Anda patut meyakinkan diri sendiri, memotivasi diri sendiri agar segala sesuatunya menjadi jauh lebih baik. Untuk itu motivasi diri pun sebaiknya Anda lakukan pula. Dan bersamaan dengan itu Anda patut pula menggencarkan aksi sambut peluang yang berpotensi tidak terhingga ya. Gencarkan aksi. Jadi keliru kalau Anda nggak berani memanuverkan aksi-aksi yang memang pantas Anda lakukan. Mengapa demikian? Karena memang peluangnya ada. Ya, terbuka dibandingkan tahun ular yang baru saja berlalu ya. Jadi aksi yang Anda gencarkan itu akan berkeseiramakan dengan peluang yang sedang terbuka tadi. Gencarkan aksi sambut peluang yang berpotensi, justru bahkan bisa hingga ke kondisi yang tidak terhingga. Luar biasa kan? Jadi bukanlah mustahil bahwa keberuntungan yang tadinya rendah sekalipun bisa melompat ke jenjang yang tertinggi ya. Dan oleh karenanya langkah utama, siapkan diri serta daya upaya ya. Jadi kesiapan diri harus ada dong ya. Daya upaya pun demikian halnya, harus sepatutnya kita sinergikan pula. Usung tekad kesepahaman tanpa egois walaupun curiga ya. Usung tekad kesepahaman. Jadi kita ya, ingat loh ya, Anda yang bersio macan ya,
Jangan mencari celah perbedaan. Justru agar potensi keberuntungan Anda termaksimalkan, carilah celah kesepakatan, kesamaan dalam segala hal, visi dan misi misalnya. Ya, itu yang harus Anda tuangkan dan Anda sepakati. Karena dengan teamwork yang jauh lebih baik, maka keberuntungan Anda pun akan melompat jauh lebih baik pula. Ya, usung tekad kesepahaman tanpa egois. Nggak boleh egois, merasa oh gua kan yang paling hebat, bukan lu gitu ya. Nah ini egois nih ya. Kita dalam satu teamwork harus satu kesepakatan di mana saling menunjang, tentu saja patut diwujudkan ya. Jadi walaupun curiga ya, kesepahaman harus diupayakan. Kecurigaannya harus dicari tahu di mana letak permasalahannya. Hindari asa tak karuan. Nah, asa tak karuan nih nggak boleh disembarangkan nih. Ya, hasrat yang tidak karuan. Kenapa? Karena kalau di tahun lalu kan yang kita khawatirkan sifatnya deraan dari eksternal nih, di mana adu strategi ya digembar-gemborkan. Kalau kita terpancing, wah kita bisa nyeloteh nggak keruan ya. Kalau celotehan kita nggak keruan, kita bisa menjadi korban pengkambing hitaman misalnya, gitu kan. Nah, tetapi kalau kita bisa membatasi ya asa kita tidak bakalan menjadi obsesif. Itu yang paling utama ya. Jadi walaupun jumlah nilai keberuntungan kita tinggi ya, janganlah kita bersikap obsesif. Kita patut fokus pada tujuan yang berkepastian ya. Hindari asa tidak karuan, ukur kemampuan secara berkala. Nah, apa yang dimaksud dengan ukur kemampuan secara berkala? Ini kan rentang waktu setahun ini 354 hari di hari Imlek ya. Jadi rentang tahun Imlek 2577 354 hari. Nah, dalam rentang waktu yang panjang tersebut, keberuntungan Anda akan meningkat, dan meningkat. Ini yang patut Anda evaluasi ya, dan Anda ukur secara berkala. Kalau memang itu adanya peningkatan real adanya, Anda patut mensupport ya, Anda patut menggerakkan sumber daya yang Anda miliki agar peluangnya tidak tersia-siakan ya. Kalau Anda bisa melakukan itu, niscaya sukses keberuntungan Anda pun bakal terwujud hingga tiada tara. Wah, luar biasa ya. Dan satu hal yang patut Anda pahami ya, Anda kan baru aja lepas dari Ciong nih. Hitung berapa jumlah nilai keberuntungan Anda di tahun kuda api. Ya, kalau keberuntungan jumlahnya sih secara pribadi loh ya, ada 3 tabel tuh. Tabel berdasarkan usia sio Anda sendiri, berdasarkan bulan kelahiran Anda, dan juga berdasarkan jam kelahiran Anda ya. Kalau nilainya cuma terbatas 5 atau di bawahnya, ya Anda tentu saja patut berhati-hati. Artinya apa? Kita khawatir ya bahwa Anda tidak mampu mengelola segala sesuatunya dengan baik dan benar, di mana ketidakselarasan bisa berkelanjutan ya. Tetapi Anda patut memperbaiki segala sesuatunya dengan mempedomani apa yang telah disampaikan, sehingga apa yang tadinya memberatkan bisa terminimalkan oleh karenanya. Namun apabila jumlah nilai keberuntungan Anda tinggi, ya tentu saja Anda patut mengupayakan segala sesuatunya lebih intens, lebih intensif, agar keberuntungan semuanya bisa Anda genggam ya. Anda harus pahami hal itu. Nah, saya mau mengunjungi juragan feng shui, penyimak, juga sahabat-sahabat sukses Sonora ya,
Radio Sonora FM dan jaringan dimanapun Anda berada. Ya, Anda yang berprofesi sebagai karyawan, ya, patut menyersamai dan mengupayakan hal berikut ini, ya, di mana ambisi patut Anda tekad bulatkan. Janganlah Anda sebagai karyawan terkekang oleh keraguan, diberikan tugas sebegini begitu, gua nggak mampu deh. Kan gua punya itu ranking gua belum di situ. Itu satu kekeliruan, ya. Ya, jangan terkekang oleh keraguan, ya. Juga Anda tidak keliru kalau mau berupaya untuk memulai berwira swasta, ya, ataupun investasi, baik sebagai usaha berkemandirian maupun berkemitraan, ya, tidak ada masalahnya. Dan berkaitan dengan rezeki tetap, rezeki sampingan memang diramalkan sama besarnya. Dan oleh sebab itu, apakah itu rezeki tetap, apakah itu rezeki sampingan, kedua-duanya patut Anda kejar, ya, dengan keseriusan yang sama pula. Nah, bagi Anda nih, ya, yang bersio macan, yang berkelahiran pada bulan Imlek ke-2, ke-7, ke-8, dan ke-11. Ya, Pak Kang, bagaimana saya tahu tuh saya lahir pada bulan Imlek ke-2, 7, 8, dan 11? Gampang. Pada kalender Imlek 2577 tahun kuda api ini, itu ada satu buku sisipan, lampiran, ya, yang berisi konversi mengenai tanggal kelahiran Anda berdasarkan internasional ke kalender Imlek, ya, di mana di situ Anda bisa tahu bahwa Anda lahir pada bulan Imlek tertentu. Dan apabila Anda betul lahir pada bulan Imlek ke-2, ke-7, ke-8, dan ke-11, ya, ada dua hal yang patut Anda camkan benar, ya, berdasarkan aspek keuangan. Waspadai hutang piutang, ya, tidak memberikan piutang sembarangan dan juga tidak mengambil hutang seenak udel Anda sendiri. Anda patut merencanakannya dengan sematang mungkin. Nah, oleh karenanya juga masalah penjaminan, ya, dalam bentuk apapun demi kepentingan siapapun hendaknya Anda hindari pula. Berdasarkan aspek kesehatan, saya harapkan untuk menghindari aktivitas beresiko tinggi dan bahaya benda-benda tajam. Tentu saja senang sekali mengetahui bahwa potensi Anda yang tadinya begitu terpuruk, apalagi kalau jumlah nilai keberuntungan Anda rendah, hingga ke kondisi di tahun kuda api ini yang melompat luar biasa besar. Nah, saya berharap Anda dapat mempedomani segala saran yang diberikan, ya. Apakah itu saran yang berada pada kalender Imlek 2577, di mana di dalamnya di sana dijelaskan Anda yang bersio macan dengan usia sekian tahun patutnya melakukan apa dan tidak boleh melakukan apa misalnya, ya, juga sebaiknya Anda melakukannya pada tahun yang berkeselarasan dan mewaspadai saat tidak selaras. Juga di sana dijelaskan sebaiknya Anda mengatur feng shui seperti apa agar keberuntungan Anda bisa lebih jauh terlancarkan. Apalagi kalau video nafsu membabi buta Anda seksamai dan pahami pula. Sukses selalu.